orang yang sukses dalam pendidikan itu selalu termotivasi untuk terus-menerus belajar. Kembali lagi di sesi proses belajar bersama untuk hal-hal yang sifatnya mengedukasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Bersama saya dengan BL Padatu. Ya, kali ini saya ingin membahas terkait dengan apa yang saya ingin sebut sebagai sukses. Ya. Kita mau bicara soal kesuksesan dalam dunia pendidikan atau pasca atau setelah kita menempuh sebuah proses pendidikan baik pada level strata S1, S2 dan S3 ya, sarjana, master dan program doktor. Apa yang dimaksud atau apa ciri-ciri, apa tanda-tanda kalau kita sukses, dapat dikatakan sukses dalam menempuh pendidikan, dalam menyelesaikan pendidikan yang kita geluti, yang kita perjuangkan selama ini. Paling tidak saya mencoba untuk merangkumkan beberapa tanda-tanda atau sign terkait dengan kita bisa mengatakan bahwa diri kita berada pada satu track atau koridor kesuksesan untuk menempuh proses pendidikan atau setelah kita selesai dalam pendidikan kita. Yang pertama, catatan saya yang pertama adalah bahwa kita dapat dikatakan sukses menempuh sebuah proses pendidikan ya memang ketika kita berhasil menamatkan pendidikan itu. Ya, bahwa pendidikan itu tamatnya kita dari sebuah jenjang pendidikan itu menjadi salah satu dari indikator atau tanda keberhasilan atau kesuksesan kita dalam proses pendidikan. Nah, tentu sekalipun kita tidak menamatkannya, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Anda gagal atau kita gagal dalam dunia pendidikan, sebab banyak orang yang pada akhirnya mengakhiri proses pendidikannya walaupun dia belum sampai pada tahap ujian ya, karena dia sudah merasa harus segera berkecimpung dengan hal-hal yang mengundang dia untuk meninggalkan bangku kuliah, atau dia sudah merasa bahwa jauh lebih baik saya menempuh jalur yang sifatnya informal. Ya, yang berikut ingin saya sampaikan adalah ciri dari orang yang berhasil atau sukses dalam dunia pendidikan adalah mereka yang pada akhirnya mengetahui bahwa dia paham ya, bahwa dirinya sudah lebih berkembang atau memiliki banyak informasi atau pengetahuan dari kondisi sebelum atau ketika dia baru pertama kali masuk ke bangku perkuliahan ya. Jadi dia merasakan bahwa dalam rentang waktu tertentu dia meyakini bahwa dirinya berkembang ya, paham tentang berbagai macam konsep, paham berbagai macam tentang teori dan banyak hal ya, dari sisi metodologi, cara berpikir dan seterusnya. Itu adalah salah satu sign atau tanda bahwa kita sukses menempuh sebuah proses pendidikan. Yang kedua atau selanjutnya, tanda-tanda atau ciri kesuksesan kita bahwa kita sukses dalam dunia pendidikan adalah kita mengetahui ya, di mana sesungguhnya spesifikasi atau bidang keahlian kita yang merupakan kekuatan dari diri kita, dan sekaligus mengetahui sebenarnya di mana letak kelemahan kita, sehingga kita tahu dalam proses ke depan kita akan lebih memberdayakan atau lebih memberikan perhatian besar bagaimana menjadikan kekuatan atau bidang penguasaan keilmuan itu sebagai alat untuk mengangkat derajat kehidupan kita ya. Nah, itu yang salah satu ciri. Jadi kalau kita tidak tahu setelah pasca pendidikan, kita bahkan tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya bidang ketertarikan kita, ya kita harus bekerja keras untuk segera mencari tahu tentang hal itu. Ciri atau tanda kita sukses dalam dunia pendidikan bahwa pendidikan itu, pengetahuan yang kita peroleh mengantar kita untuk memiliki visi yang jauh lebih luas lagi ke depan, lebih visioner lagi terkait dengan bidang-bidang yang
harus kita lengkapi di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Artinya dengan kita menguasai pengetahuan tertentu, kita sadar benar bahwa ada bidang pengetahuan yang sifatnya komplementer, yang sifatnya dapat melengkapi bidang keahlian kita, sehingga kita mengambil keputusan atau mendorong kita, menyemangati kita, menginspirasi kita untuk kembali ya melakukan proses pembelajaran, sekalipun mungkin tidak secara formal untuk mengambilkan jenjang-jenjang pendidikan berikutnya, tetapi kita tahu bagaimana sebenarnya mencapai visi tersebut. Ya, jadi tanda kita sukses dalam dunia pendidikan bahwa pengetahuan yang kita miliki itu mengantar kita paham tentang bidang-bidang mana saja yang perlu kita pelajari lebih jauh. Artinya mengantar kita bukan orang yang kemudian berhenti, ya stagnan dari sisi proses pembelajaran. Orang yang sukses dalam pendidikan itu selalu termotivasi untuk terus-menerus belajar. Ya, jadi tidak serta-merta selesai menyandang gelar sarjana, menyandang gelar seorang master, seorang doktor, lantas berhenti belajar. Nah, kalau kondisinya seperti itu kondisi yang paling berbahaya. Orang yang berhenti belajar itu menempatkan dirinya pada posisi yang sangat berbahaya, bahkan siap-siap untuk dipermalukan. Sebab kita harus mempertanggungjawabkan kesarjanaan itu, kemasteran dan kedoktoran itu. Apalagi kita sebagai seorang guru besar, itu sesuatu yang harus punya satu kesadaran bagaimana merefresh, bagaimana mengenlarge atau memperluas, bahkan in-depth, memperdalam, strengthen, ya, memperkuat pengetahuan itu. Nah, itu panggilan yang tidak pernah berakhir. Tanda-tanda bahwa kita sukses dalam perjalanan studi kita atau pasca studi kita adalah munculnya satu kesadaran untuk terlibat, ya, untuk menghadirkan diri kita, ya, memberikan sumbang pikir terhadap berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Ya, orang yang sukses secara pendidikan, orang itu pasti memiliki nilai kemanfaatan, ya, artinya dia bermanfaat, ilmunya bermanfaat, dirinya itu bermanfaat dalam keikutsertaan bersama dengan orang-orang lain untuk sama-sama memajukan wilayahnya, memajukan daerahnya, memajukan bangsa dan negara ini, ya, memajukan kehidupan ini. Jadi ia memenuhi undangan untuk turut terlibat secara aktif, secara konstruktif, membangun, mendesain kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Kesuksesan pendidikan, ya, juga ditandai atau dicirikan oleh apa yang kita sebut dengan secara tidak kita sadari, secara tidak kita desain, bahwa orang-orang menerima kita, ya, artinya memberikan apresiasi, penghargaan kepada kita, sehingga secara tidak langsung derajat sosial kita diangkat. Apa yang saya maksud dengan meningkatnya derajat sosial itu sebenarnya berbicara tentang, ya, posisi diri kita yang dipandang sebagai orang yang akan dikedepankan, orang yang akan ditempatkan pada satu posisi tokoh, ya, yang ditokohkan, yang dipercaya bahwa pandangan atau pikiran-pikirannya itu memberikan nilai manfaat, ya. Jadi kita dijadikan sebagai orang yang tempat untuk bertanya, sumber satu kebenaran, ya. Nah, ini harus dijaga baik-baik. Jadi ketika kita selesai pendidikan, maka orang sudah punya branding, sudah punya cap tersendiri terhadap kita sebagai salah satu sumber, ya, referensi kebenaran atau pandangan-pandangan yang diyakini kalau disampaikan itu tidak berdasarkan pendekatan emosional atau subjektif, tetapi berdasarkan pandangan-pandangan yang objektif, ya. Itu salah satu ciri sukses, ya. Kita bicara tentang tanda-tanda yang lain, ya, yang kita sebut dengan atau ditandai dengan meluasnya networking, ya, jejaring, ya. Jadi orang yang mengalami satu proses kesuksesan di dalam pendidikannya itu biasanya adalah mereka yang bersosialisasi ketika mereka ada di dalam kampus bersama. Nah, ini salah satu keunggulan kalau teman-teman orang-orang kemudian mengambil keputusan untuk membangun kecakapan berpikirnya, menggali atau memburu pengetahuan di bidang dalam pendidikan-pendidikan formal, karena di sana mereka akan bertemu dengan teman-temannya
yang kemudian dalam angkatan tertentu atau di luar angkatan itu, bahkan antar perguruan tinggi, membangun satu peta jejaring yang suatu waktu akan bermanfaat, ya, suatu waktu akan memberikan support system atau dukungan penuh terhadap pengembangan atau kerja-kerja profesional kita ke depan. Sebab bukanlah sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang keliru kalau di dalam konteks tertentu di kemudian hari Anda mendapatkan pertolongan dari sahabat Anda atau juga Anda memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi sukses pendidikan itu ditandai dengan ya meluasnya, ya meluasnya dan mendalamnya networking atau jejaring kerja Anda, ya. Bahkan dari itu Anda akan bertemu dengan orang-orang lain di bidang pekerjaan yang sama-sama memiliki ketertarikan isu yang sama atau bidang kepakaran yang sama. Ya, bahkan bisa terjadi di luar isu kepakaran, karena ketika kerja-kerja sosial, kerja-kerja politik, sosial dan budaya itu seringkali dilakukan secara tim, ya, teamwork, sehingga memungkinkan ada banyak teman-teman yang hadir dalam perspektif ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, ya, penguasaan pengetahuan yang berbeda-beda. Berikut kita berbicara tentang kesuksesan atau tanda-tanda kesuksesan pasca pendidikan itu, bahwa Anda atau kita dijadikan apa yang disebut dengan sokoguru atau role model, ya, benchmark. Jadi orang-orang yang dipandang bisa menjadi teladan, ya. Artinya kita hadir di tengah masyarakat dan orang kemudian mencoba untuk melihat, mengambil gagasan inspiratif dari kita, dan dia berperilaku yang sama, mencontoh kita. Bahkan sangat mungkin terjadi menjadi sumber inspirasi untuk mendorong putra-putri mereka untuk melakukan proses pendidikan yang sama. Nah, itu sesuatu fakta yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sosial. Itu harus diterima sebagai sebuah fenomena atau realitas yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, sukses pendidikan kita ditandai apakah kita ini disebut sebagai orang yang memberikan keteladanan, inspirasi bagi masyarakat, ya. Bukan enemy, social enemy, tetapi orang-orang yang sifatnya adalah sahabat dalam kehidupan sehari-hari, yang memberikan inspirasi, keinginan untuk ya menjadi sama seperti kita. Jadi mereka menginginkan kesuksesan orang-orang yang seperti Anda dan saya, dan banyak lagi dari teman-teman kita yang lain. Terakhir, saya ingin menutup diskusi kita untuk menyampaikan bahwa tanda-tanda kesuksesan pasca pendidikan kita dalam dunia pendidikan kita adalah ketika Anda benar-benar mengukuhkan posisi Anda dalam masyarakat, posisi kita dalam masyarakat sebagai problem solving atau problem solver, bukan troublemaker. Jadi bukan orang yang membawa masalah, tetapi orang-orang yang dapat memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau Anda punya ciri-ciri seperti ini, selamat, ya, bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang merupakan insan Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk bersama-sama bergandeng tangan memperkuat bangunan kebangsaan kita, bangunan kenegaraan kita. Ya, yuk, mari kita berpendidikan, meneruskan panggilan kita untuk terus belajar, melengkapi diri jauh lebih baik lagi dari hari ke hari, dari satu langkah ke langkah yang lain, dari satu strategi ke strategi yang lain, untuk satu-satunya alasan, yaitu bagi kepentingan atau kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa dan negara kita. Kita akan bincang-bincang di episode yang lain, di isu-isu yang lain, yang semuanya ada dalam payung edukasi dan motivasi. Sampai jumpa. Salam hebat dan salam terima.